Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman Imaduddin dari Prodi Informatika Universitas Siber Asia. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah metodologi penelitian teknologi informasi. Dan di sini ada tugas UTS yang mana membuat perancangan proposal tugas akhir. Untuk soalnya di sini ada yang pertama, carilah suatu model cara kerja sistem informasi atau teknologi informasi. Nah, dan model itu merujuk pada referensi paper dari jurnal bereputasi internasional, satu paper. Lalu, yang kedua, temukan suatu permasalahan dari cara kerja sistem exciting yang mengacu pada ukuran kinerja sistem. Jelaskan permasalahan tersebut urgent untuk diselesaikan. Yang ketiga, jelaskan usulan suatu metode untuk mengatasi permasalahan pada nomor 2 nih. Lalu yang keempat, jelaskan keunggulan dari metode usulan, berikan justifikasi dari satu paper jurnal bereputasi internasional. Ya, untuk mempermudah presentasi kali ini saya membuat PPT. Ini untuk PPT yang saya buat. Langsung saja kita mulai. Ya. Nah, untuk judulnya yakni Sistem Rekomendasi Film Menggunakan Metode Kolaboratif Filtering dari mata kuliah Metodologi Penelitian Teknologi Informasi. Lanjut ke cara kerja sistem rekomendasi film. Untuk alur kerja kolaboratif filtering, yang pertama yaitu mengumpulkan data rating. Pengguna memberi rating film dengan skala 1 sampai 5 yang sudah ditonton. Untuk yang nomor 2, buat matriks user item. Data rating disusun menjadi matriks. Nah, baris sama dengan user, kolom sama dengan film. Untuk yang ketiga, yakni hitung kemiripan. Nah, sistem cari pengguna yang mirip pakai quotient similarity atau persons. Untuk yang keempat, prediksi rating. Nah, sistem prediksi rating film yang belum ditonton berdasarkan user mirip. Nah, yang kelima, beri rekomendasi. Nah, film dengan prediksi rating tertinggi ditampilkan sebagai rekomendasi. Lanjut. Nah, di sini ada permasalahan pada sistem existing. Ada 3 masalah utama pada kolaboratif filtering tradisional. Nah, yang pertama ada data sparsity, kelangkaan data. Nah, lebih dari 95 sel pada matriks user item kosong karena hanya sedikit pengguna yang aktif memberi rating. Ini membuat perhitungan kemiripan jadi tidak akurat. Yang selanjutnya ini cold start problem. Nah, pengguna baru atau film baru yang belum punya data historis tidak bisa direkomendasikan dengan baik karena tidak ada acuan. Yang terakhir nih, ada keterbatasan model statis. Semakin banyak user dan film, proses kalkulasi kemiripan jadi lambat dan mahal karena secara komputasi karena harus membandingkan semua pasangan. Nah, di sini ada untuk metode usulannya, yakni perpaduan antara deep reinforcement learning dan kolaboratif filtering. Nah, solusi untuk mengatasi masalah cold start dan data sparsity. Nah, kenapa sih kok milih ini metode ini? Karena ada data rating movillance. Dataset rating pengguna yang sparse perlu interaksi pola tersembunyi untuk mengatasi kelangkaan data. Nah, lalu SVD, metric factorization. Nah, atau bisa disebut ini singular value decomposition, memecah matriks rating jadi faktor laten, user dan film, membuat data sparse menjadi lebih padat. Lalu DRL, faktor kritik. Nah, DDPG atau bisa disebut Deep Deterministic Policy Gradient.
membuat rekomendasi awal untuk pengguna baru, mengatasi cold start tanpa data historis. Nah, terakhir rekomendasi personal. Model terus belajar dari interaksi pengguna, evaluasi dengan precision, recall, dan affluence score. Lanjut. Nah, di sini ada keunggulan dari DLR plus CF versus CF tradisional. Jadi ada perbedaannya nih antara nih. Keunggulannya adalah mengatasi cold start. DLR memberi rekomendasi awal yang baik untuk pengguna baru meski tanpa data historis. Lalu adaptif dan dinamis. Model terus belajar seiring bertambahnya data. Makin banyak interaksi, makin baik. Lalu akurasi lebih tinggi. Unggul dalam precision, recall, dan F1 scores dibanding model benchmark CF tradisional. Lalu tahan data sparse. SVD extract faktor laten sehingga tidak terganggu oleh banyaknya sel kosong. Oke. Nah, kesimpulan dari penjelasan kali ini adalah collaborative filtering bekerja dengan mencari kemiripan antar pengguna untuk memprediksi rating film. Nah, lalu masalah utamanya adalah data sparsity, cold start, dan scalability yang membatasi kualitas rekomendasi. Lalu selanjutnya metode DLR plus CF dari Park et al. Dari jurnalnya Park ini menggabungkan SVD dan Deep Reinforcement Learning untuk solusi yang lebih rebus. Nah, dan hasilnya akurasi ini lebih tinggi, mampu menangani cold start dan bersifat adaptif seiring waktunya. Lanjut. Nah, dari materi ini ada referensi dari judul Integration of Deep Reinforcement Learning with Collaborative Filtering for Movie Recommendation System, dengan penulisnya dari Sonny Peng, Soport Syed, Sadridinov, Ilkom John, Dayong Kim, dan Do Sun Park. Untuk jurnalnya dari Applied Science, lalu penerbitnya dari NDPI, untuk tahun terbitnya pada tahun 2024. Oke, terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.